Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi bersama Asyifa. Apa kabar hatimu hari ini? Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mampir di video ini, sudah meluangkan waktumu untuk menyimak dan mendengarkan. Aku selalu percaya, ketika kita saling bertemu di ruang sederhana seperti ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Semua sudah Allah atur. Semua sudah Allah rancang dengan cara yang seringkali tidak kita sangka. Karena apa yang sampai ke telinga dan hatimu hari ini, bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa yang sering kau panjatkan di malam sepi. Boleh aku tanya sesuatu sebelum kita mulai lebih jauh? Pernahkah hatimu tiba-tiba bergetar saat mendengar pembahasan tentang jodoh? Seolah ada bisikan halus yang menyapa, "Hei, perhatikan, ini tentangmu." Nah, jika kamu sekarang berada di sini, mendengar narasi ini, aku yakin itu adalah bagian dari cara Allah menyampaikan sesuatu. Maka jangan anggap enteng momen ini. Karena siapa tahu, tanda yang kamu cari-cari ternyata akan kamu temukan hari ini. Sebelum masuk lebih dalam, izinkan aku mengingatkan sesuatu yang penting. Jodoh itu bukan sekadar siapa yang akan menemanimu, tapi tentang bagaimana Allah mempertemukan hati dengan waktu yang tepat. Banyak orang sibuk mencari, sibuk menebak, sibuk membandingkan, sampai lupa bahwa yang sesungguhnya paling menentukan hanyalah Allah. Maka ketika kamu menemukan video ini, jangan merasa itu hanya kebetulan lewat di beranda YouTube-mu. Tidak, sahabatku. Ini adalah bagian dari alur yang sudah disiapkan untukmu. Aku ingin mengajakmu dari awal untuk benar-benar menyimak dengan hati. Jangan sekadar dengan telinga. Jangan hanya dengan rasa penasaran. Karena ketika kita bicara soal jodoh, kita sedang bicara tentang amanah besar. Bukan sekadar kisah cinta biasa. Kita bicara tentang penentu perjalanan hidup. Tentang siapa yang akan menuntunmu ke surga. Atau sebaliknya menjauhkanmu dari arah yang benar. Nah, di sini aku ingin kasih hook yang kuat buatmu. Dengarkan baik-baik. Ada 5 tanda yang sering kali hadir, namun banyak orang tidak sadar. Tanda itu kecil, sederhana, tapi kuat sekali. Kalau kamu sedang mengalami salah satunya, bisa jadi jodoh yang kamu tunggu selama ini sebenarnya sudah dekat sekali. Pertanyaannya, apakah kamu cukup peka untuk melihatnya? Tapi sebelum kita bongkar satu persatu, aku mau kamu lakukan satu hal dulu. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa 77? Karena itu adalah simbol energi positif yang kita alirkan bersama. Ketika banyak orang menuliskan angka yang sama dengan niat baik, dengan doa yang tulus, akan ada energi doa yang bergabung. Dan siapa tahu doa itu menjadi bagian dari jalanmu dipertemukan dengan jodoh terbaik yang sudah Allah siapkan. Jadi, ayo tulis sekarang. Angka 77, biar energi positif itu mengalir, dan kita jadi bagian dari rantai kebaikan yang panjang. Sahabat, aku tahu, seringkali kita merasa capek menunggu. Ada yang sudah berdoa bertahun-tahun, ada yang sudah mencoba membuka hati berkali-kali, tapi selalu kandas. Lalu akhirnya muncul pertanyaan, "Ya Allah, kapan giliranku? Apakah aku tidak layak? Apakah aku dilupakan?" Dan di titik itu banyak hati mulai goyah, mulai kecewa, bahkan mulai berhenti berharap. Tapi tahukah kamu, justru ketika kamu berada di ambang menyerah itulah, seringkali Allah sedang dekatkan jawaban. Seperti hujan yang turun setelah langit paling gelap, begitu pula jodoh sering datang setelah sabar diuji paling berat. Jadi jangan heran kalau Allah mengatur waktumu berbeda dengan orang lain, karena setiap takdir punya rasa yang berbeda, punya pelajaran yang berbeda. Coba bayangkan, jika semua orang menikah di usia yang sama, dengan cara yang sama, dengan orang yang sama tipenya, hidup ini akan terasa hambar. Justru karena waktumu berbeda, kamu belajar lebih banyak. Kamu belajar sabar, kamu belajar ikhlas, kamu belajar menerima bahwa semua bukan milik rencanamu, tapi milik Allah. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, jodohmu sebenarnya semakin dekat. Sahabat, aku ingin mengajakmu untuk sedikit refleksi. Ingatkah doa yang sering kau panjatkan waktu dulu? Doa minta jodoh yang baik. Doa minta seseorang yang bisa mendampingimu dengan sabar. Kalau kamu renungkan, doa itu mungkin sudah mulai berubah. Kalau dulu hanya sekadar, "Ya Allah, beri aku jodoh." Sekarang lebih detail. "Ya Allah, beri aku jodoh yang bisa menuntunku mendekat padamu." Perubahan itu adalah tanda. Tanda bahwa hatimu sudah naik level. Dan ketika hatimu naik level, itu biasanya sinyal bahwa jodohmu sudah dekat. Aku ingin menegaskan lagi, video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah ruang bagi hati-hati yang sedang menanti, ruang bagi doa-doa yang sering terasa sepi. Jadi jangan biarkan narasi ini lewat begitu saja.
Catat, renungkan, dan rasakan. Karena 5 tanda yang akan kita bahas nanti bisa membuka matamu bahwa ternyata kamu tidak sejauh yang kamu kira. Sebelum masuk ke tanda pertama, aku ingin memberikan sedikit cerita. Ada seorang sahabat yang selalu gelisah tentang jodoh. Setiap kali melihat orang menikah, ia merasa semakin jauh. Tapi suatu ketika, ia berhenti menghitung usia, berhenti membandingkan dengan teman-temannya, dan mulai fokus memperbaiki diri. Ajaibnya, beberapa bulan kemudian, Allah hadirkan seseorang yang ternyata sudah sering berpapasan dengannya, tapi ia tidak pernah sadar. Dari situ kita belajar, kadang jodoh itu sudah dekat sekali, hanya hati kita yang belum peka untuk melihat. Maka sekarang, aku ingin kamu juga bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup peka? Apakah pada aku sudah cukup tenang? Apakah aku sudah siap untuk menerima seseorang yang Allah titipkan? Karena jodoh bukan hanya tentang siapa, tapi tentang kesiapan. Sahabatku, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tanda-tanda yang mungkin sudah kamu alami, tapi kamu abaikan. Ingat, jangan pernah remehkan tanda sekecil apapun, karena bisa jadi itu adalah bahasa Allah yang halus. Sebelum aku lanjutkan, jangan lupa sekali lagi isi kolom komentar dengan angka 77. Biar energi positif kita terkumpul, doa kita saling bertemu, dan semoga Allah segera kabulkan harapanmu. Baik, sekarang tarik nafas yang dalam. Tenangkan hatimu, buka pikiranmu, dan mari kita masuk ke tanda pertama dari jodoh yang sudah dekat tanpa kamu sadari. Sahabat Syifaul Qalbi bersama Asyifa yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Inilah saat yang paling ditunggu, yaitu membongkar 5 tanda jodoh yang sebenarnya sudah dekat. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Aku ingin kamu menyimak dengan penuh perhatian. Karena bisa jadi di antara tanda-tanda ini ada yang sedang Allah hadirkan dalam hidupmu. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Tanda pertama, hati yang semakin tenang. Pernahkah kamu merasa bahwa hatimu yang dulu sering gelisah soal jodoh, sekarang tiba-tiba lebih damai? Dulu setiap kali lihat teman menikah, kamu merasa seolah ditinggalkan. Dulu setiap kali ada undangan pernikahan, hatimu terasa sesak. Kapan giliranku? Tapi entah kenapa, sekarang perasaan itu mulai reda. Bukan berarti kamu tidak ingin menikah, tapi ada ketenangan baru yang sulit dijelaskan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hatimu. Karena jodoh yang baik tidak datang di saat hati masih penuh keresahan, tapi datang ketika hatimu sudah cukup lapang untuk menerima. Ketenangan itu bukan hasil dari banyak pikiran positif semata, tapi buah dari doa, dari kesabaran, dari istighfar yang kamu lakukan selama ini. Aku ingin kamu menuliskan di kolom komentar, apakah saat ini kamu merasa lebih tenang dibanding dulu? Kalau iya, ketik tenang sekarang. Biarkan kata itu menjadi doa, menjadi pengakuan bahwa Allah sedang menenangkan hatimu. Karena tenang itu tanda bahwa waktumu sudah semakin dekat. Sahabat, orang yang hatinya sudah tenang akan lebih mudah mengenali siapa yang tepat. Sebaliknya, orang yang hatinya masih gelisah, seringkali justru salah memilih, karena keputusan diambil dengan terburu-buru. Maka jangan remehkan rasa tenang yang Allah titipkan. Itu bisa jadi sinyal pertama bahwa jodohmu sedang mendekat. Tanda kedua, lingkungan yang mendukung sadar tidak, bahwa belakangan ini lingkungan sekitarmu mulai sering membawa pembicaraan tentang pernikahan. Bisa dari keluarga, bisa dari sahabat, bahkan bisa dari rekan kerja. Ada yang mulai bertanya, kamu kapan nikah? Ada yang mulai mengenalkan seseorang. Ada juga yang tiba-tiba memberi nasihat tentang rumah tangga. Kalau kamu mengalami hal itu, jangan buru-buru merasa tertekan. Bisa jadi itu adalah cara Allah menggerakkan sekelilingmu untuk mengarahkan langkahmu. Lingkungan yang mendukung adalah pertanda bahwa jalanmu sedang dipersiapkan. Bayangkan jika sebaliknya, lingkunganmu malah selalu menjauhkanmu dari pernikahan, tidak pernah memberi dukungan, bahkan membuatmu takut. Itu artinya waktunya belum tiba. Tapi kalau sekarang mulai ada sinyal dukungan, itu adalah tanda kedua yang sangat kuat. Aku ingin kamu menuliskan di komentar, apakah keluargamu atau teman-temanmu akhir-akhir ini sering membicarakan soal jodoh? Kalau iya, tulis ada dukungan. Itu adalah bentuk syukurmu, bahwa Allah sedang mempersiapkan jalanmu lewat orang-orang di sekitarmu. Tanda ketiga, pertemuan yang berulang tanpa rencana sahabatku. Ini tanda yang paling sering membuat hati berdebar. Ada seseorang yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba sering muncul dalam hidupmu. Tidak kamu rencanakan, tidak kamu usahakan, tapi selalu ada momen yang mempertemukan. Bisa di jalan, bisa di acara, bisa di media sosial,
bahkan bisa di momen kecil yang tidak pernah kamu sangka. Apakah itu berarti dia jodohmu? Belum tentu. Tapi kalau setiap pertemuan itu menghadirkan ketenangan, membawa kebaikan, membuatmu lebih ingat Allah, itu tanda yang sangat kuat. Karena jodoh itu biasanya Allah pertemukan dengan cara yang sederhana, tapi penuh makna. Coba ingat, adakah seseorang yang belakangan ini sering kamu temui tanpa kamu rencanakan? Kalau ada, tulis di komentar ada pertemuan. Jangan sebut namanya, cukup tulis pengakuanmu bahwa Allah sedang mengatur sesuatu. Karena siapa tahu, dari komentar itu lahir doa yang lebih kuat, dan Allah segera tunjukkan kebenarannya. Ingat, jodoh tidak selalu datang dengan gebrakan besar, justru sering datang dengan langkah-langkah kecil yang berulang, dan kalau kamu peka, kamu akan menyadarinya. Tanda keempat, doamu semakin fokus. Ini tanda yang sangat penting. Kalau dulu doamu hanya sekadar, "Ya Allah, beri aku jodoh yang baik." Sekarang doamu lebih spesifik. Kamu tidak lagi sekadar minta jodoh, tapi minta seseorang yang bisa menuntunmu, yang bisa membuatmu sabar, yang bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah. Itu adalah tanda bahwa hatimu sudah matang. Kamu tidak lagi mencari sekadar teman hidup, tapi mencari pasangan menuju akhirat. Doa yang fokus adalah bukti bahwa Allah sedang menyempurnakan niatmu. Dan biasanya, kalau doa sudah sampai di tahap itu, jawaban juga sudah semakin dekat. Aku ingin kamu menuliskan di komentar sekarang, doa apa yang paling sering kamu panjatkan tentang jodoh. Tulis dengan singkat, bisa satu kalimat saja. Jangan malu, karena dengan menuliskan doa, kamu sedang mengikatnya lebih kuat. Dan ketika banyak orang membaca doa-doa itu, bisa jadi ada doa yang saling menguatkan. Sahabatku, doa yang semakin detail adalah tanda bahwa Allah sudah mendekatkanmu pada sesuatu yang lebih nyata. Jadi jangan remehkan perubahan dalam doa. Itu adalah tanda keempat yang patut kamu syukuri. Tanda kelima, rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini adalah tanda paling halus sekaligus paling kuat. Ada saatnya dalam hidupmu, kamu merasa yakin tanpa alasan logis. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi hatimu tahu. Ada ketenangan yang berbeda, ada keyakinan yang lembut, ada bisikan halus yang membuatmu merasa, sepertinya waktuku sudah dekat. Keyakinan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena tekanan, tapi karena Allah sudah menanamkan rasa itu di hatimu. Dan ketika Allah sudah menanamkan rasa yakin, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Coba renungkan, apakah belakangan ini kamu merasa lebih yakin? Yakin bahwa Allah pasti beri yang terbaik. Yakin bahwa waktumu sudah dekat. Yakin bahwa semua penantianmu tidak akan sia-sia. Kalau iya, maka itulah tanda kelima. Aku ingin kamu menuliskan di komentar satu kata saja. Yakin, karena keyakinan itu adalah doa. Dengan menulis yakin, kamu sedang mengikat janji dengan dirimu sendiri bahwa kamu percaya pada janji Allah. Refleksi dari 5 tanda sahabatku, 5 tanda ini mungkin terasa sederhana, tapi jika kamu menyadarinya, sebenarnya tanda itu lebih berharga daripada 1000 janji manusia. Karena tanda ini datang dari Allah, bukan dari sekadar dugaan. Hati yang tenang, lingkungan yang mendukung, pertemuan berulang, doa yang fokus, dan rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya adalah bagian dari bahasa Allah, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengar. Aku tahu, tidak semua orang akan mengalami 5 tanda sekaligus. Bisa jadi kamu hanya mengalami 1 atau 2 tanda, tapi jangan kecil hati. Karena 1 tanda saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak, pejamkan mata, dan tarik nafas dalam. Renungkan tanda mana yang paling kamu rasakan. Setelah itu tulis di komentar. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendengar, tapi juga mengikat pengalaman itu menjadi nyata. Dan jangan lupa, sebelum kita lanjut ke bagian ketiga nanti, aku ingin kamu sekali lagi menuliskan angka 77 di komentar. Biar energi positif ini semakin kuat, biar doa kita saling bertemu, biar cahaya doa itu naik bersama ke langit dan mengetuk pintu rahmat Allah. Sahabatku, perjalanan ini masih berlanjut. Kita sudah membahas tanda-tanda yang sering hadir tapi jarang disadari. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Karena setelah tahu tanda-tanda itu, kita juga harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Apakah kita cukup hanya menunggu? Apakah kita cukup hanya berdoa? Atau ada langkah-langkah lain yang harus kita ambil supaya jodoh yang sudah dekat itu benar-benar datang?
Pertanyaan itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama aku, karena kita akan lanjutkan ke bagian ketiga yang tidak kalah penting. Sahabat Shiful Qalbi bersama Ashifa yang dirahmati Allah. Kita sudah bersama-sama menyelami tanda-tanda jodoh yang sering Allah hadirkan tanpa kita sadari. Di bagian sebelumnya, kita sudah belajar tentang hati yang tenang, lingkungan yang mendukung, pertemuan berulang, doa yang semakin fokus, dan keyakinan yang lembut dalam hati. Sekarang, pertanyaannya adalah, setelah tahu semua tanda itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menyikapi tanda-tanda tersebut? Karena tanda tanpa sikap hanyalah sinyal kosong. Kalau kita tidak tahu cara meresponsnya, tanda itu akan lewat begitu saja tanpa makna. Maka di bagian ini, aku ingin mengajakmu untuk benar-benar merenungkan dan mempraktikkan sikap-sikap hati dan langkah nyata ketika Allah sudah dekatkan jodohmu. 1. Menyadari bahwa semua adalah rencana Allah, sahabatku. Hal pertama yang harus kita pegang teguh adalah keyakinan bahwa semua ini adalah rencana Allah. Tidak ada satupun pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada satupun getaran hati yang muncul tanpa izinnya. Ketika kamu merasa tenang, itu karena Allah menenangkan. Ketika keluargamu tiba-tiba mendukung, itu karena Allah menggerakkan hati mereka. Ketika ada pertemuan berulang, itu karena Allah sedang menata jalan. Maka jangan sampai kamu merasa ini semua hasil usahamu semata. Itu semua adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Aku ingin kamu menuliskan di komentar sekarang, rencana Allah selalu indah. Karena ketika kita menuliskan kalimat itu, kita sedang menegaskan pada diri kita sendiri bahwa apapun jalan yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik. Jangan terburu-buru sahabat. Tanda jodoh sudah dekat bukan berarti kita harus langsung berlari tanpa arah. Justru di saat itu kita harus semakin berhati-hati. Banyak orang yang ketika melihat tanda-tanda, buru-buru memutuskan. Padahal terburu-buru seringkali menjerumuskan. Kalau kamu merasa ada seseorang yang sering muncul, jangan langsung klaim, dia pasti jodohku. Jangan, tapi lihat dulu bagaimana prosesnya. Apakah ia mendekatkanmu pada Allah? Apakah ia membuatmu lebih baik? Apakah ia membawa ketenangan? Ingat, jodoh itu bukan sekadar dekat di mata, tapi juga dekat di jalan menuju Allah. Jadi kalau ada tanda, jangan langsung tergesa-gesa. Ambil waktu untuk berdoa, untuk meminta petunjuk, untuk melakukan istikharah. Kalau kamu sepakat bahwa tergesa-gesa sering menjerumuskan, tulis di komentar sabarlah. Itu akan jadi pengingatmu setiap kali hatimu ingin terburu-buru. 3. Perbaiki diri terus-menerus. Sahabatku, tanda jodoh sudah dekat seharusnya menjadi alarm untukmu, agar semakin giat memperbaiki diri. Jangan sampai tanda itu hadir, tapi dirimu masih sama seperti dulu. Karena jodoh yang baik hanya akan diberikan pada orang yang berusaha menjadi baik. Kalau kamu ingin pasangan yang sabar, belajarlah bersabar sejak sekarang. Kalau kamu ingin pasangan yang rajin ibadah, perbaiki ibadahmu. Kalau kamu ingin pasangan yang lembut, latih kelembutan dalam dirimu. Karena jodoh adalah cerminan. Dan semakin baik dirimu, semakin baik pula pasangan yang Allah hadirkan. Aku ingin kamu tuliskan di komentar, satu hal apa yang sedang kamu perbaiki dalam dirimu sekarang. Apakah sholat, apakah kesabaran, apakah keikhlasan? Tuliskan dengan jujur, karena menuliskan itu sama dengan berkomitmen. Jangan berhenti berdoa. Doa adalah senjata orang beriman. Jangan pernah berhenti berdoa, bahkan ketika tanda-tanda sudah jelas sekalipun, karena doa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menjaga hati agar tetap pada jalan Allah. Berdoalah bukan hanya tentang, Ya Allah, pertemukan aku dengan jodohku. Tapi juga, Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Husnikan dia tidak baik, jauhkanlah. Doa seperti ini adalah doa orang yang pasrah pada Allah, bukan sekadar memaksakan keinginan. Doa juga bukan hanya di lisan, tapi juga di hati. Setiap kali kamu merasa gelisah, ucapkan doa. Setiap kali kamu merasa bahagia, ucapkan doa. Dengan begitu, kamu akan selalu ingat bahwa yang memegang kendali hanya Allah. Kalau kamu sepakat bahwa doa adalah kunci, tulis di komentar doa adalah jalan. Biar kalimat itu jadi pengingat bahwa kita tidak pernah lepas dari doa. Ikhtiar nyata. Selain doa, ada ikhtiar yang nyata. Jangan sampai kita hanya menunggu, tanpa melakukan langkah apapun. Ikhtiar bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa dengan memperluas silaturahmi, bisa dengan membuka diri secara sehat,
bisa dengan memberi ruang pada proses ta'aruf yang baik. Ikhtiar juga berarti mempersiapkan dirimu. Misalnya, belajar tentang rumah tangga, belajar tentang komunikasi, belajar tentang cara menjadi pasangan yang sabar. Jangan sampai ketika jodoh sudah dekat, kita tidak siap. Aku ingin kamu menuliskan di komentar sekarang, ikhtiar apa yang sudah kamu lakukan. Apakah menjaga diri dari hal yang haram? Apakah belajar sabar? Apakah memperbaiki komunikasi? Karena ikhtiar tanpa kesadaran hanya akan jadi rutinitas kosong. Listen, jaga hati dari prasangka buruk. Sahabatku, satu hal yang sering menghalangi datangnya jodoh adalah hati yang penuh prasangka buruk. Mungkin aku tidak pantas. Mungkin Allah tidak sayang padaku. Mungkin aku akan sendirian selamanya. Pikiran seperti itu adalah bisikan yang meruntuhkan iman. Ketika tanda jodoh sudah dekat, justru setan akan berusaha mengganggu. Ia akan berbisik, membuatmu ragu, membuatmu menyerah. Maka jagalah hatimu. Jangan biarkan prasangka buruk merusak keyakinanmu. Ingatlah selalu bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kamu berprasangka baik, kebaikanlah yang akan datang. Kalau kamu ingin mengikat hatimu dengan prasangka baik, tulis di komentar husnudzon. Itu adalah doa agar hatimu selalu positif pada rencana Allah. C. Bersyukur dalam setiap keadaan sahabat. Tanda jodoh sudah dekat seharusnya membuatmu semakin bersyukur. Jangan hanya menunggu waktu tiba, tapi nikmati setiap prosesnya. Bersyukur atas ketenangan hati, bersyukur atas lingkungan yang mendukung, bersyukur atas pertemuan yang Allah atur, bersyukur atas doa yang semakin fokus, bersyukur atas keyakinan yang tumbuh. Bersyukur bukan berarti puas dengan keadaan sekarang saja, tapi menyadari bahwa setiap langkah adalah anugerah, dan orang yang bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya. Aku ingin kamu menuliskan di komentar satu kalimat syukurmu hari ini. Misalnya, Alhamdulillah aku masih diberi waktu menanti dengan sabar. Atau, Alhamdulillah Allah masih jaga hatiku. Dengan begitu, rasa syukurmu akan semakin nyata. Refleksi akhir bagian sahabat Syifaul Qalbi bersama Ashifa. Dari semua yang kita bahas, kita belajar bahwa menyikapi tanda jodoh bukan sekadar soal menunggu, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki diri, menjaga hati, memperkuat doa, dan melangkah dengan ikhtiar nyata. Jodoh adalah bagian dari takdir, tapi sikap kita adalah bagian dari ikhtiar. Allah sudah siapkan yang terbaik, tapi kita juga harus siap menyambutnya. Dan kesiapan itu terlihat dari bagaimana kita menjaga hati, memperbaiki diri, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Sekarang aku ingin mengajakmu sekali lagi, tuliskan angka 77 di komentar. Biar energi positif ini terus mengalir. Biar doa kita saling bertemu. Biar Allah kabulkan harapan kita dengan cara terbaik. Sahabatku, perjalanan kita masih ada satu bagian lagi, yaitu kesimpulan. Di bagian itu, kita akan merangkum semua pembahasan menjadi pesan yang kuat untuk hatimu. Jadi jangan berhenti di sini. Tetaplah bersama aku sampai akhir. Karena di sanalah kita akan menemukan jawaban yang menenangkan. Sahabat Syifaul Qalbi bersama Ashifa yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan panjang kita dalam video ini. Dari awal kita sudah menyiapkan hati dengan menyadari bahwa kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Lalu kita masuk pada 5 tanda jodoh yang sering Allah hadirkan tanpa kita sadari. Ya, kita juga sudah belajar bagaimana seharusnya menyikapi tanda-tanda itu dengan hati yang tenang, doa yang fokus, ikhtiar yang nyata, dan syukur yang terus dipelihara. Sekarang, saatnya kita menarik benang merah dari semua pembahasan. Karena tanpa kesimpulan, semua hanya akan lewat begitu saja. Padahal apa yang kita bicarakan ini bukan sekadar hiburan, tapi bekal untuk perjalanan panjang hidupmu. Jodoh adalah rahasia Allah. Pertama-tama, kita harus meneguhkan hati bahwa jodoh adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun yang bisa menebak dengan pasti siapa, kapan, dan bagaimana cara Allah mempertemukanmu dengan pasangan hidupmu. Semua pertanda yang kita bahas hanyalah sinyal, bukan kepastian. Dan kepastian itu hanya milik Allah. Maka jangan sampai kita terlalu terikat pada tanda, lalu lupa pada sang pemberi tanda. Ingatlah selalu, tanda hanyalah jalan, sedangkan tujuan adalah Allah. Kalau kamu dekat dengan tanda tapi jauh dari Allah, kamu akan tersesat. Tapi kalau kamu dekat dengan Allah, tanda apapun akan semakin jelas. Tuliskan di komentar sekarang, Allah adalah penentu segalanya. Biar hatimu semakin kuat bahwa hanya Allah yang memegang kendali. Penantian adalah bagian dari proses sahabatku. Penantian sering dianggap sebagai beban.
Banyak orang yang merasa lelah menunggu, merasa ditinggalkan, merasa hidupnya berbeda dengan yang lain. Tapi sebenarnya penantian adalah bagian dari proses. Penantian adalah cara Allah melatih hatimu agar lebih matang. Coba bayangkan, kalau semua keinginanmu langsung terkabul, kamu tidak akan pernah belajar sabar. Kamu tidak akan pernah belajar ikhlas. Kamu tidak akan pernah belajar bahwa hidup ini bukan tentang waktu kita, tapi tentang waktu Allah. Maka jangan pernah anggap penantian ini sia-sia. Setiap tetes air mata, setiap doa yang kau panjatkan, setiap malam yang kau lalui dalam harapan, semuanya dicatat oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Kalau kamu sepakat bahwa penantian adalah bagian dari proses, tulis di komentar, "Aku siap menanti dengan sabar." Menjadi versi terbaik dari dirimu. Kesimpulan berikutnya yang harus kita ambil adalah, jangan fokus hanya pada siapa yang akan datang, tapi fokuslah pada siapa dirimu ketika ia datang. Karena jodoh adalah cerminan. Kalau kamu ingin mendapatkan yang baik, maka jadilah baik. Kalau kamu ingin pasangan yang sabar, belajarlah bersabar. Kalau kamu ingin pasangan yang dekat dengan Allah, dekatkanlah dirimu dengan Allah. Kalau kamu ingin pasangan yang penuh kasih, jadilah penuh kasih sejak sekarang. Sahabatku, seringkali orang menunggu jodoh dengan pasif. Duduk diam, hanya berharap. Padahal jodoh datang bukan untuk orang yang hanya menunggu, tapi untuk orang yang bersiap. Maka gunakan masa penantian ini untuk memperbaiki diri, bukan hanya menunggu dalam hampa. Tuliskan di komentar satu kalimat janji untuk dirimu sendiri. Misalnya, "Aku janji akan memperbaiki diriku demi jodoh yang Allah pilihkan." Itu akan jadi ikatan antara dirimu dan niat baikmu. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, sahabat. Satu kesalahan besar yang sering membuat penantian terasa berat adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman menikah, lalu hati merasa tertinggal. Kita melihat orang lain bahagia, lalu merasa hidup kita tidak adil. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat di mata Allah. Semua tepat waktu, sesuai takdir yang sudah ditulis bahkan sebelum kita lahir. Kalau kamu sibuk membandingkan, kamu akan kehilangan nikmat dari prosesmu sendiri. Tapi kalau kamu fokus pada perjalananmu, kamu akan melihat betapa indahnya setiap langkah yang Allah atur. Tuliskan di komentar sekarang, "Aku percaya waktu Allah adalah yang terbaik." Dengan begitu, hatimu akan terjaga dari rasa iri dan kecewa. Mengikat diri dengan doa dan syukur. Kesimpulan yang paling penting adalah mengikat dirimu dengan doa dan syukur. Karena doa adalah pintu yang menghubungkanmu dengan Allah, dan syukur adalah kunci agar nikmatmu terus bertambah. Doa bukan hanya soal meminta jodoh, tapi juga soal meminta kesiapan hati. Syukur bukan hanya soal ketika sudah menikah, tapi juga ketika masih menunggu. Doa dan syukur inilah yang akan membuat penantianmu terasa indah, bukan menyakitkan. Maka mulai sekarang, biasakanlah untuk selalu berdoa dengan detail dan selalu bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil. Karena disitulah Allah akan menambahkan nikmat dan memudahkan jalanmu. Tuliskan di komentar satu doa dan satu kalimat syukurmu hari ini. Misalnya, "Ya Allah, beri aku jodoh yang sabar," dan "Alhamdulillah, aku masih diberi hati yang tenang." Dengan begitu, doa dan syukurmu akan semakin kuat. Interaksi penutup angka. Sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin sekali lagi mengajakmu untuk menuliskan angka 77 di komentar. Kenapa angka 77? Karena itu adalah simbol energi positif yang kita bangun bersama. Setiap angka yang kau tuliskan dengan niat baik adalah doa. Setiap angka yang kau tuliskan adalah bentuk keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Bayangkan kalau ratusan orang menuliskan angka yang sama dengan doa yang sama, betapa kuat energi positif yang akan naik ke langit. Betapa indah jika doa-doa itu berkumpul dan mengetuk pintu rahmat Allah. Jadi jangan ragu, tulis sekarang angka 77. Biarkan ia menjadi tanda kebersamaan kita dalam doa, tanda keseriusan kita dalam menanti, tanda bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Doa penutup sahabatku, izinkan aku menutup dengan doa. Semoga Allah lapangkan hatimu dalam penantian. Semoga Allah tenangkan jiwamu dari rasa gelisah. Semoga Allah hadirkan jodoh terbaik yang akan menuntunmu menuju surga. Semoga setiap doa yang kau panjatkan di malam sepi, Allah kabulkan dengan cara yang paling indah. Dan semoga kita semua selalu ingat bahwa jodoh bukanlah tujuan akhir,
tapi hanya jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena kebahagiaan sejati bukan ketika kita menikah, tapi ketika kita bersama-sama menuju ridha Allah. Kalimat terakhir untuk hatimu sahabat Shifaul Qalbi bersama Ashifa, jangan pernah ragu pada janji Allah. Jangan pernah merasa sendirian, karena setiap langkahmu, setiap doamu, setiap air matamu selalu dilihat oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Percayalah, jodohmu sedang dipersiapkan. Mungkin ia sedang belajar di tempat lain, mungkin ia sedang berdoa di malam yang berbeda, mungkin ia sedang memperbaiki dirinya sendiri, dan suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, Allah akan pertemukan kalian dengan cara yang paling indah. Jangan lupa, klik like untuk mendukung, share video ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan, naikkan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di sini, kita bukan hanya bicara soal jodoh, tapi juga soal perjalanan hati menuju Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.